Hai guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, di channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di sini juga tentunya kalian bisa belajar sejarah. Jadi, kalau kalian menyukai channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Langsung aja guys, apa yang akan kalian pelajari hari ini dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Langsung saja, simak video berikut ini, tonton terus sampai habis. Pada video kali ini kita akan mempelajari sebuah peristiwa sejarah yang cukup besar dan nanti peristiwa ini akan merubah tatanan dunia hingga hari ini. Peristiwa apa itu? Ikuti videonya sampai habis. Kalau kita bicara tentang Prancis, apa sih yang ada di benak kalian? Sebagian besar mungkin sepak bola, fashion, atau mungkin liburan. Dan kalau kita lebih spesifik lagi bicara kota Paris, sebagian besar kalian yang penyuka bola pasti langsung berkata PSG, Paris Saint-Germain. Atau bagi kalian yang suka dengan model, ya Paris merupakan salah satu kota mode dunia. Tapi kali ini kita tidak akan berbicara sepak bola, kali ini kita tidak akan berbicara model ataupun liburan. Kita akan berbicara tentang Prancis dari segi sejarahnya, yaitu revolusi Prancis. Baik, sebagian besar dari kalian yang suka baca buku sejarah, sebagian besar dari kalian yang suka mungkin menonton film-film sejarah, kata revolusi Prancis tentunya tidak asing lagi di telinga kalian. Kata revolusi Prancis tentunya bukan hal baru lagi. Apa sih itu revolusi Prancis? Kenapa bisa terjadi? Dan apa pengaruhnya bagi dunia sampai hari ini? Simak video ini. Oke, revolusi Prancis itu sendiri terjadi pada tahun yang cukup mudah untuk diingat. 1789 atau tepatnya 1789. Dan kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Sesungguhnya revolusi Prancis terjadi karena dua faktor. Faktor internal dari dalam negeri Prancis itu sendiri, dan juga faktor eksternal, kondisi Eropa pada masa itu. Ini kita akan bahas tentang faktor eksternal dulu. Pada abad ke-18, atau tepatnya tahun 1700-an, kondisi Eropa berbeda jauh dengan kondisi Eropa sekarang. Ketika hari ini, sebagian besar negara-negara Eropa menganut sistem demokrasi atau monarki konstitusional, pada masa itu tidak. Yang berkembang adalah sistem pemerintahan monarki yang cenderung absolut, di mana raja berkuasa secara mutlak. Bukan tanpa sebab raja-raja di Eropa pada saat itu berkuasa secara mutlak. Semua dipengaruhi oleh sebuah buku atau karya sastra milik Niccolo Machiavelli yang berjudul atau bernama Il Prince, Sang Pangeran. Dalam buku ini, Machiavelli menitik beratkan bahwa raja dapat berbuat apapun juga demi mempertahankan kekuasaannya. Itu yang membuat raja-raja pada masa itu bertindak absolut. Dan tentu, sebuah absolutisme tidak akan pernah berlangsung lama dan pasti akan mendapatkan penolakan dari rakyatnya.
Prancis pun begitu. Raja Prancis pada saat itu juga absolut. Karena memang sebagian besar raja-raja Eropa pada saat itu adalah raja absolut yang memerintah dengan tangan besi. Lalu, apalagi faktor eksternalnya, munculnya revolusi Prancis tidak terlepas dari masa Aufklärung atau masa pencerahan di Eropa ketika itu, di mana nilai-nilai kemanusiaan mulai muncul, mulai dijunjung tinggi. Dan sesuatu yang di luar logika atau sesuatu yang di luar nalar manusia itu tidak bisa terima pada masa itu. Kemudian berikutnya adalah, jangan lupa, secara tidak langsung revolusi Perancis dipengaruhi oleh revolusi Amerika. Ya, Anda tahu pasti patung Liberty yang cukup mewah, cukup megah di Amerika, kota New York, itu merupakan hadiah ulang tahun dari Prancis kepada Amerika. Dan kenapa revolusi Amerika berdampak pada revolusi Prancis? Ketika perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris, karena ketika itu Amerika dijajah oleh Inggris, Prancis sempat mengirimkan bala bantuan kepada Amerika. Jadi Prancis mengirimkan tentaranya untuk pergi ke Amerika, membantu koloni-koloninya di Amerika untuk berperang melawan Inggris. Bukan tanpa alasan Prancis membantu Amerika. Ini tidak lain adalah misi balas dendam, karena sebelumnya dalam perang 7 tahun di Amerika, Prancis dikalahkan oleh Inggris. Jadi ini waktunya Prancis untuk balas dendam. Setelah perang kemerdekaan Amerika selesai, tentara-tentara Prancis yang dikirim ke Amerika untuk berperang di Amerika kembali dari Amerika. Tentu mereka kembali tidak dengan tangan kosong. Selain kembali dengan kemenangan, mereka juga kembali dengan pemikiran-pemikiran baru. Kembali dengan paham-paham baru. Salah satunya adalah penegakan HAM, hak asasi manusia. Dan inilah yang turut mendorong revolusi Prancis. Lalu kita beralih ke faktor internal, faktor dalam negeri Prancis itu sendiri. Kenapa revolusi ini bisa pecah? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa raja-raja di Eropa bersifat dan bertindak secara absolut. Begitu juga dengan Prancis. Rajanya berlaku sewenang-wenang, berlaku absolut. Belum lagi konsep merkantilisme yang dianut hampir seluruh negara Eropa, hampir seluruh bangsawan Eropa. Di mana dalam konsep merkantilisme ini, negara berusaha memperkaya diri tanpa memikirkan rakyatnya. Ya, kalian bisa cari di internet, kalian bisa cek di internet siapa-siapa saja raja Prancis yang bertindak absolut dan bagaimana sistem merkantilisme dijalankan di Prancis. Sehingga kombinasi antara keduanya, absolutisme, merkantilisme, semakin menyengsarakan rakyat. Dan puncaknya adalah ketika pemerintahan Louis ke-14, revolusi sudah tidak dapat dibendung lagi. Terlebih pada masa itu, Perancis mengalami beban keuangan yang luar biasa. Kenapa ada beban keuangan yang luar biasa? Kita lihat berikutnya. Saya sudah bilang bahwa Perancis ikut dalam perang kemerdekaan Amerika.
di pihak Amerika. Misi Prancis adalah balas dendam. Tidak ada perang yang gratis. Semua butuh modal. Semua butuh biaya. Begitupun keikutsertaan Prancis dalam perang kemerdekaan Amerika. Meskipun Prancis menang, meskipun Prancis bisa membalaskan dendamnya atas Inggris, Prancis tidak mengeluarkan biaya yang sedikit untuk perang itu. Prancis tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Cukup besar biaya perang yang dikeluarkan Prancis demi perang tersebut. Meskipun pada akhirnya Prancis menang, dendam terbalaskan dan Prancis tidak mendapatkan apapun secara materi dari perang tersebut. Dan lebih parahnya lagi, uang untuk membiayai perang tersebut Prancis dapatkan dari hutang. Sekali lagi, demi mendapatkan modal perang dalam perang kemerdekaan Amerika, Prancis mendapatkannya dari hutang. Nah, buat kalian guys, pelajaran. Hutang itu enak di awal. Di akhir pasti nggak enak. Jadi, kalau kalian mau berhutang, pikir dulu sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kita balik lagi ke materi kita. Tentu, apa yang sudah dipinjam oleh Prancis harus dikembalikan dong. Hutang kan harus dibayar. Sedangkan Prancis tidak mendapatkan hasil apa-apa dari situ, dari perang tersebut. Akhirnya apa? Terjadi krisis ekonomi di Prancis. Krisis ekonomi di Prancis diakibatkan oleh dua hal. Gaya hidup bangsawan yang terlalu mewah, tidak sesuai dengan pemasukan kerajaan Prancis, dan beban hutang yang cukup banyak, baik untuk perang maupun membiayai kehidupan kaum bangsawan. Jadi sumber keuangan Prancis kacau karena beban hutang yang cukup berat, baik untuk perang maupun membiayai kehidupan kaum bangsawan. Faktor internal Prancis lainnya adalah sistem feodalisme. Tercatat di Prancis ketika itu hanya ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan bangsawan, raja, dan keluarga bangsawan lainnya, keluarga istana. Golongan kedua adalah golongan agamawan, pihak gereja. Dan terakhir adalah rakyat jelata. Ada diskriminasi terhadap golongan ini, khususnya dalam hal pajak, di mana golongan pertama dan golongan kedua bebas pajak, tapi boleh menarik pajak dari golongan ketiga. Sehingga untuk menutup defisit keuangan Prancis, mulailah diterapkan pajak yang tidak masuk akal, yang tentunya membebani rakyat. Pelajaran bagi kalian, ketika kalian menjadi seorang pemimpin, entah itu hari ini, entah itu 10 tahun mendatang, atau entah itu 20 tahun mendatang, kalian bisa belajar dari sejarah. Jangan pernah menindas bawahanmu. Jangan pernah menyepelekan kekuatan rakyat. Karena apa? Sehebat-hebatnya penguasa, rakyat bisa meruntuhkannya. Jadilah penguasa yang adil, jadilah penguasa yang peduli kepada rakyatnya. Baik, kita lanjut materi kita. Dari dalam negeri Prancis sendiri ketika itu muncul tokoh-tokoh pemikir. Karena pada masa ini adalah masa zaman pencerahan, Afklarung. Siapa saja, kalian bisa cari di internet, kalian bisa cari di referensi-referensi lainnya. Saya hanya akan menyebutkan beberapa tokohnya yang mungkin terkenal dan pemikirannya masih dipakai sampai hari ini. Yang pertama ada John Locke.
Ya, John Locke ini mungkin bukan orang Perancis. Dia orang Inggris. Dari Britania, dari Inggris. Tapi pemikirannya masuk ke Perancis ketika itu. Apa konsep pemerintahan menurut John Locke? Monarki, parlementer, eksekutif, legislatif, federatif. Monarki, parlementer, eksekutif, legislatif, federatif. Dan konsep ini diterapkan di beberapa negara yang saat ini berbentuk monarki, kerajaan. Seperti contoh negara tetangga kita, Malaysia. Inggris menerapkan ini sampai hari ini. Begitupun dengan Belanda. Lalu, ide apa yang muncul dari tokoh pemikir Prancis? Dalam pemikiran Montesquieu, seorang pemikir dari Prancis, dia menerapkan trias politika. Berbeda dengan ide John Locke, meskipun sama-sama 3 poin, trias politika mengedepankan eksekutif, legislatif, yudikatif. Sekali lagi, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini trias politika menurut Montesquieu. Dan hampir sebagian besar negara demokrasi di dunia menerapkan sistem ini. Salah satunya negara kita, Indonesia. Lalu muncul tokoh lain seperti Rousseau yang menyatakan du kontrak sosial. Nah, lalu kita lanjut lagi ke pokok materi kita. Tadi saya udah bilang, salah satu beban terberat Prancis adalah masalah keuangan, di mana Prancis menyelesaikannya dengan pajak yang cukup tinggi demi menutup defisit kas negara. Inilah yang mendorong rakyat melakukan revolusi. Oke, bagaimana sih meletusnya revolusi itu sendiri? Nah, revolusi Prancis sudah ada sejak Louis ke-14 berkuasa. Meskipun belum pecah menjadi sebuah revolusi besar, hanya ide-ide revolusi. Revolusi yang sesungguhnya pecah ketika Prancis diperintah oleh Louis ke-16. Di mana ketika itu penerapan pajak di Prancis mengalami kegagalan. Dan bahkan Louis ke-16 itu sempat mengadakan sebuah voting di parlemen Prancis, di mana dalam voting ini tidak menemui kata sepakat. Nah, golongan ketiga, jadi dalam parlemen Prancis itu ada 3 golongan. Golongan bangsawan, golongan pertama, golongan agamawan, golongan kedua, dan golongan ketiga, golongan rakyat. Golongan ketiga mendesak kepada golongan pertama agar Prancis memiliki konstitusi. Cuma golongan pertama karena merasa takut, akhirnya dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan tentaranya, golongan pertama mendesak golongan ketiga. Lalu tepatnya pada 1789 pecahlah sebuah revolusi besar di Prancis, di mana rakyat ketika itu berbondong-bondong untuk menyerang penjara Bastille. Kenapa harus penjara yang diserang? Karena penjara Bastille adalah simbol kediktatoran Raja Prancis. Penjara ini diperuntukkan bagi tahanan-tahanan politik, orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah Prancis, orang-orang yang membangkang atau tidak setuju, tidak sepemikiran dengan Raja Prancis ketika itu. Ya, orang-orang ini dijebloskan ke penjara Bastille. Dan ketika itu penyerangan penjara Bastille dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Robespierre, di mana nanti dia menjadi pemimpin Prancis setelah revolusi selesai.
Berkaitan dengan revolusi Perancis, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya semboyan. Setiap revolusi tentunya memiliki semboyannya masing-masing. Begitu juga revolusi Perancis. Ada 3 semboyan dalam revolusi Perancis. Liberté, yang berarti kebebasan. Égalité, yang berarti persaudaraan. Dan fraternité, yang berarti égalité persamaan, dan fraternité persaudaraan. Ada 3 semboyan dalam revolusi Perancis. Yang pertama liberté artinya kebebasan. Égalité artinya persamaan. Dan fraternité artinya persaudaraan. Ini simbol dari revolusi Perancis yang digembar-gemborkan ketika itu. Persaudaraan, kebebasan, persamaan. Ada 3. Nah, akhir revolusi seperti apa sih? Saya tidak akan menjelaskan proses revolusinya. Nanti kalian bisa bosan lihat video saya. Intinya, revolusi Perancis sukses menumbangkan penguasa ketika itu. Louis XVI bersama istrinya, Marie Antoinette, berhasil ditangkap oleh rakyat dan kemudian dihukum secara guillotine. Apa itu guillotine? Guillotine adalah sebuah alat pemenggal kepala pada masa itu. Jadi kalian bisa lihat gambarnya, bisa kalian cari di internet. Jadi sebuah alat yang diciptakan oleh seorang dokter bernama Dr. Guillotine. Di mana namanya ini diabadikan menjadi nama alat tersebut. Di alat untuk memenggal kepala. Setelah Louis XVI bersama istrinya dieksekusi, berakhir pemerintahan monarki, dan kemudian Prancis menjadi republik. Siapa pemimpin Prancis ketika menjadi republik? Tokoh yang memimpin penyerbuan penjara Bastille, Robespierre. Ya, Robespierre adalah pemimpin Prancis. Tidak belajar dari kesalahan, ketika Robespierre memimpin Prancis, dia memimpin Prancis sebagai seorang diktator. Hingga pada akhirnya, dia diturunkan juga oleh rakyatnya, dan dia mengakhiri hidupnya di guillotine. Ya, rakyat memenggal kepalanya menggunakan alat guillotine. Lalu, apa pengaruh revolusi Prancis bagi dunia atau bagi Indonesia? Dalam revolusi Prancis nanti merubah tatanan dunia. Keberhasilan revolusi Prancis membuat negara-negara Eropa, penguasa Eropa menjadi ketakutan. Meluasnya paham demokrasi, meluasnya ide-ide demokrasi, dan juga meluasnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia itu tentu bukan hal baru, bukan hal asing bagi kita sekarang. Ya, hampir banyak orang memperjuangkan tentang HAM-nya, tentang hak-haknya. Dan hampir setiap negara pasti memasukkan hak asasi manusia ke dalam undang-undangnya. Itulah dampak dari revolusi Perancis bagi dunia, bagi Indonesia. Meskipun hari ini masih ada beberapa negara yang menjalankan pemerintahan secara absolut, masih ada beberapa negara yang menjalankan sistem tangan besi, tapi Perancis sudah membuktikan lewat revolusinya dunia bisa berubah. Oke, sekian dari saya video tentang revolusi Perancis.
Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi bahan pembelajaran buat kalian. Tetap terus tonton channel saya, tempat di mana kalian bisa belajar sejarah secara online. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, dan kalau kalian mau bertanya kepada saya, silakan kalian bisa komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.